Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, di kesempatan kali ini kita akan bercerita film berjudul Europe Rider yang rilis tahun 2018. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. 24 Desember tahun 2006, berlatar di Italia. Dua anak kecil nampak tengah menjadi sandera oleh kawanan penculik. Seperti kebanyakan penculik lainnya, mereka pun mencoba menghubungi orang tua dari kedua anak tersebut. Namun, siapa sangka, ayah dari anak-anak yang diculik itu ternyata juga sedang dijadikan sandera oleh kawanan penculik lainnya. Alhasil, adu mulut pun terjadi antara kedua pihak penculik yang sama-sama mempertahankan sanderanya tersebut. Di luar dugaan, pria yang diketahui bernama Mercurius itu ternyata telah mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi pada dirinya. Hal itu dilakukannya dengan menghubungi pembunuh bayaran yang siap memberikan pengamanan penuh kepadanya. Dan benar saja, kelompok pembunuh bayaran itu pun bisa dengan mudah menghabisi semua kawanan penculik yang ada di sana. Tak terkecuali dengan mengamankan anak-anak Mercurius. Usai berhasil menghabisi semua kawanan penculik, Mercurius dan anak-anaknya pun lalu dipertemukan di salah satu Chinatown di Italia. Adalah Lin Zaifeng, sosok pembunuh bayaran handal yang selama ini disewa oleh Mercurius. Lin juga tidak bekerja sendirian, melainkan ia tinggal dan bekerja dengan ketiga temannya, yaitu Steel Skin si kulit besi, Sureblade yang pandai memotong, serta ada Megafoot yang memiliki kekuatan tangan layaknya seperti kaki. Di rumah yang sekaligus menjadi markas berkumpulnya kawanan Lin itulah mereka merayakan kehangatan malam Natal bersama. Dari pertemuan itu juga Lin mengungkapkan bahwa Mercurius adalah sosok hacker nomor 1 di dunia. Bahkan pria dua anak itu juga sempat melakukan aksi layaknya Robin Hood dengan merampok uang dari banyak orang penjahat dan membagikannya ke badan amal. Mercurius juga berjanji ke depannya akan lebih fokus memperhatikan kasih sayang pada anak-anaknya setelah ia terlalu fokus dengan kesibukannya sebagai hacker selama ini. Tidak hanya itu, Mercurius juga turut memberikan hadiah Natal pada Lin, sebuah blueprint yang ia sebut sebagai tangan Tuhan. Disebutkan bahwa tangan Tuhan adalah rancangan penjara yang sempat dibuat oleh Mercurius selama belasan tahun ketika dirinya berada di penjara level 6 di CIA. Adapun tujuan dari diciptakannya proyek tangan Tuhan adalah guna mencapai perdamaian seperti yang diimpikannya selama ini. Nah, singkat cerita, 12 tahun pun berlalu. Kantor CIA Italia yang biasanya sangat santuy seketika dibuat riuh setelah sistem keamanan mereka diretas oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Tak tanggung-tanggung, peretasan ternyata dilakukan untuk mencuri program tangan Tuhan dan menjalankannya di tempat lain. Karena alasan itulah, maka pihak CIA pun akhirnya mencari Lin sebagai pihak ketiga yang diyakini bisa membantu dalam mengusut aksi peretasan tersebut. Namun menemui Lin bukanlah perkara yang mudah. Selain tempat persembunyiannya yang tak banyak diketahui, sosok tersebut juga dikenal misterius dan jarang menunjukkan keberadaannya kecuali dalam tugas-tugas tertentu. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa CIA meminta Wang Chaoyin agar mau membujuk Lin datang. Hal ini dikarenakan Wanlah sosok wanita yang diketahui pernah menjalin hubungan spesial dengan si Lin. Di tempat lain, terlihat sosok hacker wanita yang tengah mengaktifkan tangan Tuhan. Ia diketahui bernama Sophie dan menjadi dalang utama dalam aksi peretasan di kantor CIA. Entah apa motif yang didasarinya untuk melakukan aksi tersebut. Namun faktanya, ia juga turut berurusan dengan mafia yang ada di Italia. Tak tanggung-tanggung, Sophie bahkan sampai merampok uang senilai 100 juta dolar dari salah satu kelompok mafia terbesar yang ada di sana. Sementara itu, pertemuan antara Lin dan CIA sempat menemui kebuntuan. Pasalnya, Lin yang mengetahui pelaku di balik aksi peretasan adalah Sophie merasa enggan untuk ikut dalam pengusutan kasus tersebut.
Namun semua berubah ketika Sophie secara terang-terangan menghubungi Lin untuk membicarakan tentang proyek tangan Tuhan. Dari sinilah terungkap bahwa hacker wanita itu adalah anak perempuan dari Mercurius yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Sophie juga mengancam bahwa ia akan menyebarkan source code tangan Tuhan secara bebas sehingga nantinya siapapun bisa mengakses dari proyek tersebut. Kecuali jika Lin bisa membebaskan Rocky dalam waktu 72 jam. Sebagaimana diketahui, Rocky adalah adik kandung Sophie dan anak laki-laki mendiang Mercurius. Namun karena kasus tertentu, maka Rocky pun kini berada di penjara 6 CIA. Tak ingin membuang waktunya, Lin bersama Wang lalu mendatangi Rocky dengan lebih dulu memberi koordinat lokasi keberadaan penjara 6 CIA kepada Sophie. Pertemuan dengan anak laki-laki Mercurius itu pun akhirnya berlangsung dengan kekacauan besar. Sebab Sophie yang juga ingin membebaskan Rocky sempat mengirim sejumlah anggota mafia ke tempat tersebut. Namun keberuntungan nampaknya masih berpihak kepada Lin. Ia dan Wang akhirnya berhasil membawa pulang Rocky ke markasnya. Nah, di markas yang berada di kawasan Chinatown itulah memori lama Rocky kembali terngiang. Tidak hanya tempat yang dulu sempat disinggahinya bersama mendiang sang ayah saja, tetapi juga pertemuannya dengan ketiga teman Lin yang selama ini membantunya. Menariknya, Sophie yang mengetahui lokasi tersebut malah kini mengirim mafia lainnya yang membuat aksi kejar-kejaran dan saling tembak pun tak terhindarkan. Dalam aksi tersebut, Lin bersama Wang dan Rocky sempat terdesak dengan kejaran rombongan mafia. Namun, hal tak terduga malah terjadi. Rocky yang selama ini terkesan diam dan tak memiliki bakat turunan seperti ayahnya atau sang kakak, ternyata malah mampu memberi kejutan yang tak pernah diketahui oleh siapapun. Dengan berbekal ponselnya, Rocky bisa mengerahkan satelit yang mengorbit di bumi untuk meluncurkan serangan pada rombongan mafia yang tengah mengejarnya. Sebuah tembakan seketika mampu menghancurkan mobil mafia yang sempat mengejar mereka. Alhasil, Lin, Wang, dan Rocky pun kini terbebas dari kejaran para mafia. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata Rocky sendirilah yang selama ini menginginkan masuk ke penjara level 6 di CIA. Hal itu dilakukannya semata hanya untuk mendapatkan backdoor dari program tangan Tuhan. Hingga kemudian ia pun berhasil menciptakan senjatanya sendiri yang disebut sebagai tangan kanan Tuhan. Muak, keri kali ya. Program inilah yang sanggup mengambil kendali semua sistem persenjataan militer dunia. Tak terkecuali dengan hulu ledak nuklir dan serangan satelit yang sempat ia gunakan tadi. Uniknya, semua itu ia buat semata hanya demi menciptakan perdamaian dunia. Mirip seperti tangan Tuhan yang sempat dibuat oleh mendiang ayahnya, namun program itu juga yang kini membuat Sophie sangat berambisi untuk mendapatkan Rocky. Dalam obrolan santai mereka, Lin mengungkapkan bagaimana kemarahan Mercurius yang sempat memuncak setelah menyadari bahwa program tangan Tuhan malah dimanfaatkan CIA untuk membinasakan kelompok teroris. Tak terkecuali dengan penduduk sipil yang tidak bersalah. Nah, karena alasan itulah Mercurius sempat membelot dan kabur dari penjara 6. Hingga kemudian dirinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tepat sebelum CIA menangkapnya. Nah, di sini menariknya, di momen itu juga hacker nomor 1 tersebut sempat memberikan sebuah kunci pada Lin tanpa menjelaskan maksud dan tujuannya. Dari sinilah mereka menyadari bahwa sesungguhnya yang diinginkan Sophie adalah program tangan kanan Tuhan yang dibuat oleh Rocky. Bahkan hacker wanita itu nampaknya sangat dendam pada Lin yang dinilainya menjadi penyebab kematian dari sang ayah. Atas alasan itulah, Sophie lalu menjadikan Wang sebagai sandranya. Hal itu didasarkan karena sosok Wang yang merupakan orang penting dalam kehidupan Lin. Di sebuah gedung bekas pabrik, Lin dan Rocky mendatangi tempat tersebut untuk menyelamatkan Wang dari sana. Pertarungan epik pun tak bisa terhindarkan. Bahkan ketiga teman Lin pun turut ikut dalam aksi tersebut. Namun, malang bagi mereka semua.
Steel Skin, Sure Blade, dan Megafoot ternyata malah tumbang hingga tercebur ke cairan limbah nuklir yang sangat berbahaya dan menghancurkan tubuh mereka. Sama halnya dengan Rocky yang memutuskan untuk menceburkan diri setelah program tangan kanan Tuhan miliknya berhasil direbut Sophie. Hal serupa juga dialami oleh Lin. Ia yang sempat tertembak karena melindungi Wang malah akhirnya tercebur ke dalam cairan berbahaya bersama dengan Sophie. Sialnya, Sophie yang akan tercebur ternyata masih sempat mengaktifkan peledak yang ada di gedung tersebut. Alhasil, ledakan hebat pun meluluh lantakan seisi gedung itu. Setelah semua aksi tersebut, kini hanya tinggal Wang saja yang tersisa dan harus menjalani hidupnya kembali tanpa adanya Lin yang selama ini sangat dicintainya. Menariknya, Wang yang masih berusaha melupakan masa lalunya malah kini mendapat undangan ke salah satu kedai pizza. Ternyata kedai yang ia tuju adalah milik mantan anggota CIA yang sebelumnya juga sempat bekerja sama dengannya. Dari pertemuan itulah terungkap bahwa ternyata program tangan kanan Tuhan yang sempat didapat dari Rocky adalah virus yang menghapus semua data penting di kantor CIA. Hal itu juga yang membuat para petugas di sana dikeluarkan dari satuannya karena dianggap ceroboh dan telah gagal dalam misi mereka. Tidak hanya itu, lokasi ledakan gedung bekas pabrik yang kala itu sempat diperiksa ternyata tidak meninggalkan satu mayat pun. Melainkan tim investigasi malah menemukan adanya pintu rahasia lainnya yang terkubur dalam puing-puing ledakan di sana. Sama halnya dengan limbah nuklir yang tak ditemukan sama sekali bekas keberadaannya, petugas malah baru menyadari jika tong-tong besar yang ada di lokasi hanyalah tong bekas cat saja. Mendengar semua temuan tersebut, Wang yang sebelumnya sangat bersedih seketika seperti tersadar bahwa Lin benar-benar masih hidup dan semua aksi yang dilakukan bersamanya hanyalah siasat dari Lin semata. Kemudian di sisi lain, Lin bersama yang lainnya ternyata masih hidup dan mereka tengah merayakan keberhasilannya dalam memperdaya CIA. Nah, dari sinilah akhirnya semua terungkap bahwa ternyata aksi yang dilakukan dengan melibatkan banyak pihak adalah rencana dari Lin itu sendiri. Hal tersebut dilakukannya atas permintaan dari anak-anak Merkurius yang ingin menciptakan perdamaian tanpa adanya program tangan Tuhan sebagaimana mandat dari ayah mereka. Di sini uniknya lagi, orang-orang yang terlibat dalam aksi Lin ternyata sama sekali tak melibatkan anak-anak Merkurius. Sebut saja seperti Rocky yang aslinya adalah anak buah Lin itu sendiri. Sophie yang merupakan kenalan lama Lin dan memiliki jaringan ke beberapa mafia ternama di Italia. Serta anak buah Sophie yang sebetulnya hanyalah dua magician biasa. Nah, di akhir film terlihat Wang yang akhirnya bisa kembali bertemu dengan Lin. Keduanya pun nampak tak bisa lagi membendung rasa rindu di antara mereka. Dan dari aksi semua ini, film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Europe Rider yang rilis tahun 2018. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.